Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Karis, Jakarta Timur. Saya mengajak saudara untuk menyiapkan diri di renungan malam ini, sesuai dengan Sabda Bina Umat bacaan malam, 2 Samuel pasal 9. Kita akan membaca ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Siapkan Alkitab saudara, 2 Samuel pasalnya yang ke-9, kita akan membaca ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam telah menjadi bagian kami, firman Tuhan akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, kemudian mengerjakannya. Terpuji nama Tuhan, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 9, ayat 9 hingga ayat yang ke-13, saya bacakan untuk saudara. Lalu Raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa, melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, saya kira kisah tentang Daud secara detail beberapa dari saudara sudah sangat mengenal tentang bagaimana perjuangannya ketika ia kemudian dilantik, ditabiskan sebagai seorang raja oleh Samuel. Tidak langsung naik takhta Bapak Ibu. Berbagai rintangan dan halangan dialami oleh Daud. Bahkan pendahulunya, yaitu Saul raja pertama pun geram dan cemburu. Cemburu dengan Daud. Karena rakyat lebih menyenangi Daud. Dan Tuhan pun lebih berkenan kepada Saul. Karena roh Allah telah ditarik dari Saul. Oh, ini menjadi persoalan. Sehingga kalau saudara membaca lebih jauh perjalanan sebelumnya dari teks ini, Bapak Ibu akan menemukan betapa sengsaranya Daud. Tetapi luar biasa, dimulai dari pasal yang ke-5, 2 Samuel, akhirnya Daud menjadi raja dan menyatukan seluruh wilayah, seluruh suku Israel di bawah pemerintahannya. Tentu saja Saul sudah tidak ada. Tentu saja semua yang memusuhinya berhasil dihancurkan. Tidak ada yang tersisa, termasuk keluarga Saul. Nah, kalau saudara baca teks ini, harapannya Bapak Ibu membaca Sabda Bina Umat pagi, sehingga pasal 9 ayat 1 dari 2 Samuel, hingga kemudian ayat yang ke-8 telah saudara baca. Daud tidak kemudian begitu saja melaksanakan tanggung jawab jabatannya sebagai seorang raja dengan cara yang arogan, tanpa berbelas kasihan. Kalau saudara membaca di 2 Samuel pasal 9, wah itu luar biasa loh. Dia datang ke tempat Saul. Tepatnya di rumah, di kediaman dari Siba. Siba ini adalah satu-satunya yang tersisa dari kerajaan Saul dengan status hamba dari Saul. Daud penasaran dan tanya, nggak adakah yang tersisa dari keluarga ini? Kenapa Bapak Ibu dia repot-repot mencari? Karena
Daud berhutang budi pada kasih sayang Yonatan, anak Saul. Mereka bersahabat luar biasa kuat. Dan kebersamaan itu tentunya melahirkan belas kasihan yang luar biasa pada turunan Yonatan, termasuk di dalamnya turunan Saul. Sampai kemudian Daud harus bertanya kepada Siba, Siba mana Siba? Tidak adakah yang tersisa ini? Rupanya Siba menjelaskan, masih ada tuanku. Ada cucu Saul, tepatnya anaknya Yonatan, bernama Mephiboset, masih ada di sini. Dan kalau saudara membaca lebih jauh, luar biasa. Dia menyatakan banyak hal. Mephiboset, sini, kau jangan takut. Pokoknya semua ladang yang menjadi milik opamu, menjadi milik dari Saul, akan jadi milikmu. Engkau adalah anak Yonatan. Coba lihat ayat yang ketujuh. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Oleh karena Yonatan ayahmu. Saudara lihat, Yonatan berbuat baik kepada Daud. Yonatan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan untuk Daud. Daud membalas kebenaran, kebaikan, dan budi baik itu kepada Mephiboset, anak Yonatan. Nah, saudara lihat ini catatan yang berikut. Lihat ayat 9 sampai 13. Bukan cuma ngomong gitu Bapak Ibu. Oh, dia melakukan lebih jauh dari itu. Apa itu? Dia mengatur teknisnya kayak apa. Supaya Mephiboset terjamin. Dan benar bahwa seluruh milik Yonatan yang juga adalah milik Saul itu benar-benar menjadi milik Mephiboset. Cucunya Saul, anaknya Yonatan ini. Apa yang dia buat Bapak Ibu? Dia panggil Siba. Kalau saudara membaca ayat 9 sampai 13, wah, ini luar biasa loh. Raja ini sangat luar biasa. Dia atur secara detail. Kau bersama dengan anakmu, bahkan seluruh hamba-hambamu. Engkau punya tugas, masih ada tugas. Kalau tuanmu Saul dan Jonathan sudah mati, kau masih punya satu tuan. Namanya Mephiboset. Kau harus urus. Ladang ini kau harus urus. Kau buat sedemikian. Jangan sampai kemudian Mephiboset didapati kelaparan. Kalau saudara baca, supaya ada makanan bagi Mephiboset. Apa maksudnya saudara-saudara? Ini menarik. Ketika dia melakukan perintah, Daud tidak meninggalkan perintah itu tanpa pengawasan. Dan salah satu bentuk pengawasan yang penting Bapak Ibu, yaitu dia melakukan secara spesifik perintahnya kepada seorang abdi bernama Siba. Itu harus diurus dan harus dijamin bahwa semua kondisi baik-baik saja. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara akan menemukan hal yang tidak kalah pentingnya. Ada penyataan yang luar biasa. Tolong lihat ayat yang ke-12. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki, maaf ayat 13. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Makan sehidangan dengan raja. Ada lagi ayatnya yang luar biasa itu. Ayatnya yang ke-10. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dan ia dianggap sebagai anak raja. Catatan kedua yang terakhir. Belas kasihan Daud bukan cuma menjamin Mephiboset masih memiliki harta benda, peninggalan opanya, kakeknya Saul, atau ayahnya Jonathan. Bukan cuma itu. Tetapi ada satu hal yang dibuat oleh Mephiboset, yaitu dia memberlakukan Mephiboset, anak Yonatan ini, seperti anaknya. Makan sehidangan dengan raja. Dan Mephiboset bersama anaknya bernama Mika terjamin oleh Daud. Wah, ini luar biasa ya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bagaikan kacang yang lupa pada kulitnya. Mungkin saudara pernah mendengar peribahasa ini. Orang yang lupa pada kebaikan orang lain. Setelah sukses, setelah luar biasa menanjak dan berkecukupan dan menjadi pribadi yang luar biasa, beberapa orang melupakan
bahwa dulunya dia biasa-biasa saja. Melupakan bahwa berbagai tapak yang dituju dan dia naiki hingga ke singgasana, kesuksesan. Ada orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, memberi andil. Tidak dengan Daud. Daud tidak melupakan budi baik Yonatan. Bagi saya, karakter Daud ini sangat tepat untuk diberi dicontoh dan kita contohi. Orang yang tidak lupa pada kemurahan dan kebaikan orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, Yonatan tidak pernah berpikir tentang peristiwa Mephiboset anaknya dipanggil oleh Daud. Ya, Yonatan udah nggak ada kok. Perbuatan baik yang dibuat kepada Daud tidak dituai oleh Yonatan. Tapi perbuatan baik itu dituai oleh anaknya, Mephiboset, cucunya Saul. Apa yang saya mau katakan? Perbuatan baik Yonatan yang dia lepaskan untuk Daud, menolong Daud di tengah kesusahan, ternyata perbuatan baik itu kembali kepadanya melalui anaknya, Mephiboset. Daud berbuat baik kepada Mephiboset. Saya mau katakan hal kedua ini kepada saudara. Perbuatan baik yang saudara kerjakan, saya yakin Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan yang saudara kerjakan, oleh kemurahan Tuhan akan kembali kepadamu. Mungkin bukan engkau yang rasakan, mungkin bukan istrimu atau suamimu yang rasakan. Bisa jadi anakmu, bisa jadi cucumu. Perbuatan baik itu akan selalu kembali untuk. Saya mau katakan ini sangat penting. Pengalaman Daud, cerita Daud dihubungkan dengan pengalaman Yonatan yang berbuat baik. Dan Mephiboset yang kemudian menerima berkat itu, saya mau katakan hal yang sama. Teruslah berbuat baik. Karena kebaikan yang saudara buat akan kembali kepadamu dengan cara yang menarik. Sebagaimana akan kembali ke Yonatan melalui Mephiboset anaknya. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu. Penting, bagi Daud penting untuk ngatur si Siba, hamba ini. Kalau enggak, wah dia yang akan menguasai segala sesuatu. Nah, cacat kok si Mephiboset. Bisa pasti tidak berdaya. Dan Daud membaca situasi ini barangkali ya. Maka dia atur secara teknis. Siba, kamu urus secara detail ini aturannya. Saya mau katakan menutup renungan ini. Bapak Ibu, kejahatan bisa terjadi karena ada peluang, kesempatan, dan keinginan. Seorang pemimpin yang baik memutuskan mata rantai itu. Daud melihat ada tanda-tanda yang tidak baik. Dia harus memberikan instruksi secara spesifik. Dan dia berkata kepada Siba, Siba, kau atur semua. Secara detail. Sampai terjamin makanannya Mephiboset ya. Dan dia akan selalu makan sehidangan dengan saya. Saya mau katakan ini sangat penting Bapak Ibu. Mata rantai kejahatan harus dicegah dan diputuskan. Setiap saudara melihat ada peluang tertentu terjadinya kejahatan dan ketidakbenaran tampil. Orang percaya harus berani berkata tidak untuk menghalangi proses kejahatan itu terjadi. Sebagaimana Daud secara detail memperhatikan hal itu. Saya mau katakan Bapak Ibu menutup firman Tuhan ini. Di luar sana berbagai peluang kejahatan boleh terjadi. Tindakan antisipatif saudara sebagai orang percaya harus dilakukan sebagaimana Daud mengerjakannya. Berani mengatakan ya bila ya, dan tidak bila tidak di atas kebenaran yang Tuhan mau. Dengan cara barangkali memutuskan mata rantai kejahatan-kejahatan itu. Jangan tinggal diam. Kenapa Bapak Ibu? Karena kejahatan terlihat berkoar luar biasa dengan leluasa. Acap kali disebabkan karena orang benar yang tahu kebenaran berdiam diri. Daud melakukannya. Siba, atur. Dia menutup peluang untuk kejahatan terjadi bagi Mephiboset. Kiranya saudara dan saya dimampukan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, firman Tuhan sudah kami dengar. Belajar dari kisah Daud. Bagaimana dia tidak melupakan kebaikan orang lain. Belajar dari kisah Yonatan yang melakukan kebaikan dan kebaikan itu kembali kepadanya melalui anaknya sendiri Mephiboset. Belajar dari keprihatinan Daud yang mengerjakan secara detail mencegah bentuk ketidakadilan terjadi. Sehingga berbagai instruksi detail dilakukan. Kami belajar banyak. Tuhan tolonglah kami agar kami boleh berkata dan mau berkata tidak pada yang jahat. Dan mengatakan ya dan getol mengerjakan kebaikan. Memutuskan mata rantai kejahatan melalui prinsip-prinsip kebenaran yang kami buat. Sehingga kami didapati sebagai orang percaya yang berani teguh tampil beda
dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, malam telah menjadi bagian kami. Kami mau istirahat. Biarlah istirahat malam kami atau sisa kegiatan kami malam ini terus ada dalam penyertaan-Mu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin.